Ini kertas biasa, sedangkan ini kertas jumbo. Katanya kertas gak bakal bisa dilipat lebih dari 7 kali. Langsung aja gue tes. Kalau kertas biasa, pas gue lipat cuma bisa 6 kali dan ketujuhnya gak bisa dilipat lagi. Tapi kalau pakai kertas jumbo, Kita coba lipatan pertama. gue langsung lipat dan tentunya berhasil. Lanjut lipatan kedua. Lipatan kedua langsung berhasil juga. Sekarang lipatan ketiga. Masih gampang banget. Sekarang keempat, Masih gampang juga dong. kelima, keenam, dan ini yang terakhir, ketujuh. Kalau ternyata bisa, kalian jangan lupa follow. Dan ternyata lipatan ke-7 masih bisa. Ternyata 7 masih bisa, kita coba ke 8. Jadi kita mulai lipat dan Ternyata 8 bisa dong. meskipun kebuka gini, Lu tuh berapa lakban sampai bisa nahan badan gua? 1 lakban. 1 masih gagal dong. Lanjut 3 lakban. jadi gue pasangin lakbannya. 3 lakban masih nggak bisa. Sekarang 10 lakban. Ini 10 udah tebel banget ya. Ternyata 10 nggak bisa nahan badan gua. Maka dari itu lanjut ke 100. Apakah 100 lakban bisa tahan badan gue? Ternyata 100 masih belum bisa nahan badan gua. Rekor dunia buat lari 100 meter itu 9,58 detik. Dan hari ini gue mau kalahin itu. Tapi gue ada satu masalah. Gue gak bawa sepatu dan cuman ada Crocs. Di percobaan pertama, gue berhasil di waktu 15,7 detik. Oke lah, masih lumayan. Dan sejam kemudian, gue bisa lari dalam waktu 11,4 detik. Gue yakin banget sih gue bisa kalahin. Pas di tengah-tengah lari, gue ngerasa rambut dan badan gue jadi apek. Makanya gue langsung lari ke Alfamart dan gue cari barang yang buat gue wangi lagi. Terus gue ketemu Makariza Hair Energy Sensation yang ada teknologi Santa Cafe buat netralisir bau gak sedap. Makanya jadi wangi banget dong gue. Abis udah wangi, gue balik lagi buat pecahin rekornya. Dan gue bakal coba lari untuk terakhir kalinya. Gue yakin sih skornya bisa gue pecahin. Dan pas gue coba lagi ternyata gagal guys. Ini metadetektor yang katanya bisa deteksi emas di bawah tanah. Dan hari ini gue bakal tes kebenarannya. Rencananya simple. Gue bakal deteksi sekitaran pantai ini dan kita lihat barang apa sih yang bisa gue temuin. Di 10 menit pertama gue belum ketemu apa-apa sih. Tapi tiba-tiba alat ini bunyi dan gue ketemu 500 perak. Gue butuh strategi baru sih. Jadi gue bakal muterin pantai ini secara zigzag biar gak ada yang kelewatan. Dan di tengah-tengah pencarian gue, tiba-tiba metadetektor gue bunyi. Gue coba gali tapi barangnya gak ketemu dong. Kayaknya dalam banget sih ini barangnya. Pas gue gali, gue ngerasa mataharinya terik banget sih. Tapi gue gak takut hitam karena gue ada clay body scrubnya Grace and Glow yang bikin kulit gue makin cerah. Kandungan kaolin clay dan niacinamide-nya bisa ngalusin dan ngangkat sel kulit mati. Oke, ayo kita lanjut. Di sini gue tetap gali dan gali terus sampai akhirnya gue ketemu 100 perak. Gue bakal cari hantu di rumah yang udah kosong puluhan tahun. Dan gue bakal cari pakai aplikasi ini. Jadi gue mulai explore bagian depan rumah Kok gue merinding banget ya di sini. dan gue mulai masuk ke dalamnya. Ada suara nggak? Gak ada apa-apa sih. Sumpah, gue nggak bohong. Tadi beneran ada suara. Jadi gue mulai explore Ini aplikasinya kalau ada makhluk lain kayak ada kerangkanya gitu loh harusnya. dan gue lanjut cari lagi. Wah ini deg-degan mulu, gue jadi lapar deh. Untung gue bawa Kin. Ini buat lo deh 1. Kin yogurt ini snack praktis. Rasanya enak, nyegerin dan sensasi creaminya bikin kenyang. Pokoknya beda lah dari yogurt yang lain. Gimana? Udah nggak lapar lagi kan lo? Udah aman sih, enak banget loh. Oke, kita lanjut deh cari hantunya. Jadi gue lanjut explore bagian depan, bagian tengah, sama bagian belakang. Ini kayak dulu dapur deh. Woi, lo denger ada suara nggak? Denger sih. Samperin yuk. Suaranya dari situ sih. Woi. Gue takut banget sih jadinya gue keluar rumah. Ini serem banget. Ini sabun stainless dan sabun biasa. Hari ini gue mau ngelakuin 3 tes buat tahu menangannya mana sih. Tes pertama, gue bakal olesin bawang ini ke tangan dan lihat sabun mana sih yang bisa hilangin baunya. Sabun biasa nggak bau lagi sih. Kalau pakai yang stainless, gak bau juga dong. Tes kedua, gue bakal olesin kunyit ini ke tangan. Kira-kira yang mana ya yang bisa hilangin warnanya? Wah, yang biasa bisa sih. Yang stainless gak bisa dong. Lanjut tes ketiga, gue bakal tes kekuatannya dan yang mana ya yang bisa bertahan. Tetap bertahan dong. Jadi nilainya Mau kopi nggak? Mau dong? ayo kita bikinin. Langsung aja kita ambil biji kopi. Abis itu tinggal kita bilas dan bersihin. Abis itu kita buka bijinya. Dan bentuknya jadi gini. Abis semuanya udah dibuka, Biji kopinya udah, sekarang kita tinggal jemur. jadi gue sebarin di wadah kayak gini. Sekarang kita tinggal jemur di matahari. Ini udah hari ke-7. Dan bijinya udah kering semua. Sekarang kita bakal panggang. Jadi langsung kita oseng kayak gini sampai biji kopinya jadi gelap. Abis itu kita giling dan ini lama banget, tapi tetap gue lakuin. Demi Atwin biar bisa minum kopi. Pas bubuknya udah jadi, kita tinggal kasih air sama es batu. Kopinya udah jadi. Saatnya kita kasih ke Atwin. Apakah Edwin bakal suka Nih, kopinya? cobain. Gak enak banget. Apa bedanya teh botol ini
ini, dan ini. Ayo kita cari tahu. Cowok gue suka banget sama teh botol, dan gue mau tes apakah dia bisa bedain teh botolnya. Kotak, kaleng, botol. Ini udah pasti beling nih. Ternyata nggak ada bedanya guys. Apakah gue bisa menyelinap masuk ke stadium dengan pura-pura jadi pemain bola? Karena katanya ada ruangan rahasia di dalam stadium yang cuma boleh dimasukin pemain bola. Jadi gue udah pakai baju bolanya, harusnya udah meyakinkan kan. Terus gue coba lewatin security dan gue bisa masuk. Meskipun tahap pertama berhasil, tapi nantinya gue bakal ketemu tantangan yang lebih berat lagi. Jadi pas awal gue masuk, ternyata gue sampai ke tengah-tengah stadiumnya. Ini sih gede banget. Terus gue lanjut keliling dan gue ketemu kantor yang bisa buat kerja. Ini sih kayak ruang media gitu ya. Abis itu gue masuk lagi ke ruangan pers buat wartawan. Gue udah cocok banget jadi pemain bola kan. Pas gue lagi pura-pura jadi pemain, tiba-tiba gue denger ada staff yang mendekat ke sini. Makanya gue langsung lari dan cari tempat sembunyi lain. Gue langsung naik ke lantai 5 dan di situ harusnya aman sih. Ini ruangannya keren banget. Kita bisa rapat sambil nonton bola loh. Pas keadaan udah mulai aman, gue keluar dan turun lantai lagi. Di sini gue ketemu satu area yang gede banget. Dan pas gue cari tahu, tempat ini bisa dijadiin tempat gathering, seminar, nikahan, sama ulang tahun juga. Dan gilanya dari tempat ini, kita bisa langsung keluar dan ngeliat lapangannya langsung. Abis itu gue lanjut cari ruang rahasianya di atas. Tapi gue malah ketemu trek lari yang ngelilingin stadiumnya. Dan yang buat kaget ada view-nya juga dong. Jujur gue bingung sih di mana ruang rahasianya. Makanya gue lanjut cari dan ini momen yang gue tunggu-tunggu. Karena ternyata gue ketemu ruang rahasia yang cuma pemain bola bisa masukin. Ini tempat rahasia pemain bola buat istirahat. Nah, buat teman-teman yang mau pakai area JIS bisa langsung follow YouTube, Instagram, sama TikToknya. Atau juga bisa hubungin admin buat informasi lebih lanjut. Hari ini gue mau kalahin world record yang ada di dunia. Bisa nggak ya? Pertama, orang ini berhasil habisin 500 ml air dalam waktu 7 detik. Kira-kira gue berapa detik ya? Susah banget dong. Kedua, orang ini berhasil lipat kertas sebanyak 12 kali. Apakah gue bisa? Cuman bisa nunuk masa? Ketiga, orang ini berhasil ketik alfabet dalam waktu 3,3 detik. Ayo kita coba. Gak bisa dong. Ini telur angsa yang katanya 5 kali lebih kuat dibanding telur biasa. Dan hari ini gue mau lakuin 3 tes buat nguji kekuatannya. Mulai tes pertama, gue bakal taruh beban 5 kilo dan kita lihat apakah telurnya bisa tahan. Tahan dong. Lanjut tes kedua, gue bakal beberapa telur ini dan kita bakal jatuhin dari ketinggian 2 meter. Apakah masih aman? Aman dong. Tapi rambut gue kok jadi gatal ya? Makanya gue bakal keramas dulu pakai salsan. Salsan gold ini cocok banget buat rambut berwarna. Abis itu pakai conditionernya, bisa menutrisi rambut, terus rambut jadi halus dan ketombinya hilang deh. Lanjut tes ketiga, gue bakal lempar telur ini dari lantai 2. Masih aman gak ya? Masih dong. Misteri aneh dari balon. Kalau balon ditusuk paku payung, pasti pecah kan? Tapi katanya, kalau balonnya ditusuk banyak paku payung, gak bakalan pecah. Dan ayo kita coba. Ini serem sih. Tapi gak pecah dong. Lanjut misteri kedua. Kalau balon kena api, jadinya meletus gini. Tapi katanya, kalau balonnya diisi air, terus dipanasin ke api, balonnya bakal tahan sampai 2 menit. Dan ayo kita coba. Ini beneran lama banget sih pecahnya. Dan baru pecah semenit kemudian. Kok bisa gini ya? Rekor dunia buat tulis huruf A sampai Z itu 9,51 detik. Dan hari ini gue bakal ngalahin itu. Gue yakin sini bakal gampang banget. Karena di percobaan pertama, gue berhasil nulis dalam waktu 12 detik. Not bad lah. Dan karena gue mau cepetin tulisan gue, kayaknya gue gak boleh serapi ini deh tulisnya. Makanya di percobaan kedua, gue berhasil dalam waktu 10 detik. Ini gue yakin banget sih gue berhasil. Makanya gue terus latihan nulis sampai tangan gue jadi pegel. Masa udah pegel gini kalian memfollow? Makanya dalam percobaan ketiga, gue berhasil dalam waktu 8 detik. Akhirnya gue bisa kalah. Ini cairan yang cair, tapi padat juga. Dan gue bakal ngelakuin 3 tes buat nguji kekuatannya. Sebelumnya gue pernah bikin video ini juga, tapi kali ini kita bakal ganti ke barang yang lebih unik. Langsung ke tes pertama. Gue bakal jatuhin telur ini ke cairannya. Kalau sekeras itu, harusnya telurnya bakal pecah gak sih? Aman guys, gak pecah dong. Tapi emang jadinya ketahan. Lanjut tes kedua. Kira-kira cairannya kuat ditembakin gak ya? Membel dong. Lanjut tes ketiga. Ini berat banget sih batunya. Kira-kira cairannya tetap bakal kuat gak ya? Kuat dong. Next eksperimen apa lagi ya?